selama kita hidup itu harus selalu mengingat kematian. Karena kalau kita mengingat kematian, insya Allah di situ kita akan ada rem agar tidak terlalu melakukan hal yang di luar batas. Nah, di sini ternyata bahwa setelah kita meninggal dunia, malaikat mencabut roh kita. Dan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, roh itu adalah urusan Allah. Tetapi di dalam kitab Ridatul Al-Qadir menjelaskan 7 menit setelah roh kita terpisah dari raga, ternyata di situ hal yang sangat memilukan akan terjadi kepada roh yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan setelah mati. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, beberapa tahun yang lalu saya pernah membahas tentang kehidupan setelah kematian di dalam kitab Ridatul Al-Qadir, dan itu belum detail ya, karena masih ada beberapa yang belum dibahas. Nah, di sini kita akan membahas tentang kitab Ridatul Al-Qadir di bab 91, bahwa di situ telah dijelaskan yang namanya hidup kita di alam dunia ini harus mempersiapkan matang-matang untuk bekal di akhirat. Karena sesungguhnya setelah kita meninggal itu ada kehidupan yang abadi, yang bisa dikatakan ada kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan selama kita hidup di dunia. Nah, di sini ternyata bahwa setelah kita meninggal dunia, malaikat mencabut roh kita. Dan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, roh itu adalah urusan Allah. Tetapi di dalam kitab Ridatul Al-Qadir menjelaskan 7 menit setelah roh kita terpisah dari raga, ternyata di situ hal yang sangat memilukan akan terjadi kepada roh yang meninggal dunia. Menit pertama, roh itu akan melihat 2 kemungkinan. 1, kemungkinan melihat seorang sosok wanita yang tersenyum lega, bahagia, dengan lemas dan tanpa dahaga. Itu mencerminkan bahwa seorang ibu yang mengandung dan melahirkan bahagia atas lahirnya kita sebagai orang yang meninggal. Itu khusus untuk orang yang mukmin. Dan roh tersebut pun juga akan ikut tersenyum bahagia. Dan disitulah mengingat bahwa ibu adalah yang mengandung, yang melahirkan, dan belas kasih sayangnya itu tidak ada batasnya. Dan setelah itu akan melihat sosok seorang bapak-bapak yang mengucap syukur alhamdulillah. Itu mencerminkan bahagianya mendapatkan seorang anak yang lahir dari rahim istrinya. Itu khusus untuk orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin yang meninggal dunia 1 menit pertama setelah ruh terpisah dari jasad, di situ akan melihat senyuman bahagia dari kedua orang tua kita. Nah, disitulah roh tersebut akan meneteskan air mata. Dan di situ akan merasa ingin kembali hidup di dunia untuk memohon ampunan kepada kedua orang tuanya. Lalu untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, 1 menit pertama akan melihat seperti apa? Akan melihat kedua orang tuanya menangis karena akibat perbuatan dari dirinya.
yang sudah sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di situ roh tersebut akan tersungkur memohon ampunan. Nah, lalu di menit kedua, roh itu akan merasakan seperti apa? Roh itu akan mengingat siapa pendampingnya, siapa teman baiknya, siapa keluarga baik atau sahabatnya. Dan di situ, di menit kedua, roh tersebut akan mengetahui semua sifat-sifat mereka, mana yang baik dan mana yang buruk. Baik yang meninggal dalam keadaan mukmin atau meninggal dalam keadaan tidak baik, itu akan bisa melihat di menit kedua mana yang baik dan mana yang buruk yang selama ini dekat dengan dirinya, baik itu pasangan, keluarga, sanak atau saudara, atau juga teman atau sahabatnya. Nah, di menit ketiga, di situ akan mengingat tentang syukur. Apakah selama hidupnya dia itu bersyukur atau tidak? Kalau selama hidupnya dia bersyukur, itu akan terlihat gambarannya. Dan gambarannya itu akan terlihat terang benderang, melihat cahaya yang sangat terang. Dan di situ si roh tersebut akan tersenyum dan mengucap hamdalah. Tetapi yang meninggal tidak baik akan melihat kegelapan, dan di situ akan menangis sampai menangis darah. Lalu di menit keempat, bagaimana? Roh tersebut di menit keempat akan mengetahui tentang akhlaknya, tentang dosa-dosanya, dan apa yang telah diperbuat. Untuk orang yang mukmin, itu akan tertulis di dalam mahyin dengan tulisan angka. Kebanyakan untuk orang yang mukmin di dalam kitab Ri'idatul Al-Qadir akan melihat angka 75%. Dan 75% itu akhlak baiknya berarti banyak dibanding dengan akhlak yang buruknya. Nah, lalu roh yang meninggal dalam keadaan tidak baik itu akan melihat angka 0. Jelas di situ akan menyesali semua perbuatannya, tetapi tidak bisa untuk berlomba mencari kebaikan karena akhlak buruknya lebih banyak daripada akhlak baiknya. Berarti di sini terlihat ya bahwa kita hidup di dunia ini memang harus mempersiapkan bekal akhirat. Nah, di menit kelima, di situ roh tersebut akan mengalami pusing yang sangat hebat. Dan pusing itu disebabkan oleh apa? Pusing itu disebabkan karena dirinya sering melakukan kemaksiatan yang disebut dengan bazillah. Itu adalah kemaksiatan dari mulai zina, meminum minuman keras, dan juga berselingkuh atas uang. Tahu nggak berselingkuh atas uang itu apa? Contoh nih, yang belum menikah punya uang tetapi tidak mau berbagi kepada kedua orang tuanya, malah memberikan kepada orang lain. Bukan dalam arti kata sedekah, tetapi berselingkuh, penyelewengan uang. Dipakai yang tidak baik. Nah, terus yang udah punya pasangan, contoh, suami punya uang tetapi tidak bilang kepada istrinya, dia memberikan kepada orang lain tanpa izin istrinya. Sebaliknya, istrinya memberikan uang terhadap orang lain tapi tidak izin dulu ke suaminya. Nah, itu penyelewengan uang. 3 dosa tersebut disebut dengan maksiat bazillah. Nah, di menit ke-6, roh tersebut akan merasakan hawa yang sangat panas di bagian kedua telapak tangannya. Sampai roh tersebut bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan diriku? Di tangan kanannya berbicara, kamu melakukan kebaikan sekian persen, contohnya gitu ya. Di tangan kirinya, kamu kebanyakan melakukan dosa-dosa. Akhirnya di situ tangan roh tersebut akan berlubang banyak yang mengeluarkan ulat belatung.
Nah, di situ roh tersebut pun juga akan menangis. Itu contoh orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik. Lalu yang meninggal dalam keadaan mukmin seperti apa? Kedua tangannya akan mengeluarkan embun putih, terasa hawanya dingin, dan di situ roh tersebut di menit ke-6 akan mengucap syukur terhadap Allah. Lalu di menit ke-7 roh tersebut akan mengalami apa? Roh tersebut akan mengalami bertemu dengan sosok dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Dan di situ roh tersebut bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Wahai malaikat, apakah saya sudah dibuatkan rumah oleh Allah di langit ke-7 untuk orang yang meninggalnya dalam keadaan mukmin?" Kata malaikat, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mendirikan rumah untuk semua umat muslim yang mukmin yang disebut dengan Baidl. Rumah tersebut khusus untuk orang mukmin yang nantinya akan dipindahkan ke surga saat hari kebangkitan." Lalu bagi orang yang tidak mukmin atau yang meninggal dalam keadaan tidak baik, di saat ketemu dengan Munkar dan Nakir, dia pun juga bertanya kepada malaikat, "Apakah Allah sudah membuatkan rumah untukku?" "Jangan berharap Allah memberikan rumah untukmu," kata malaikat, "karena tempatmu adalah di langit yang menggantung, yang akan kehujanan dan kepanasan dalam keadaan telanjang, karena selama hidup engkau telah melakukan banyak sekali kehinaan, dosa-dosa dan kemaksiatan." Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu di dalam kitab Ri'idatul bab 91. Lalu di bab 92-nya, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa di saat roh dikuburkan, Munkar dan Nakir akan menemui roh tersebut di dalam kubur. Dan di situ dalam jangka waktu 1 menit, roh tersebut itu belum ditakonan, kalau Sundanya ya, belum ditakonan, belum ditanya-tanya gitu sama malaikat Munkar dan Nakir setelah roh tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Lalu kemana roh tersebut? Roh tersebut diantar oleh malaikat Munkar dan Nakir ke langit. Dari mulai langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 akan disambut oleh seluruh malaikat penjaga langit. Bagi roh yang meninggal dalam keadaan mukmin akan disambut dan disapa oleh malaikat. Dan di saat di langit ke-7 akan dibawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat roh itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah bertanya kepada Munkar dan Nakir, "Wahai Munkar dan Nakir, amal soleh apa yang sudah diperbuat oleh umatku?" Kata malaikat Munkar dan Nakir menjawab, "Ya Rob, banyak sekali amal soleh yang dilakukan oleh roh ini. Kalau begitu, wahai malaikat, tulislah amal soleh orang ini ke dalam kitab Iliyin." Iliyin itu apa? Kitab Iliyin adalah buku kebaikan yang dilakukan oleh umat muslim yang meninggal dalam keadaan mukmin dan lebih banyak amal solehnya daripada amal buruknya. Lalu di situ malaikat Munkar dan Nakir memberikan kitab Iliyin itu kepada Allah dan ternyata sudah diisi semuanya. Dan Allah akhirnya memberikan rumah untuk roh tersebut di langit ke-7 yang lebih dekat dengan Allah, yang disebut dengan rumah Baidl. Lalu yang meninggal dalam keadaan tidak mukmin di saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertanyaan sedikit pun dari Allah.
dan langsung menggantung roh tersebut di langit tanpa ada tempat tinggal. Nah, lalu kemana roh tersebut setelah berhadapan dengan Allah? Tidak dikembalikan dulu ke dalam jasadnya di alam kubur, karena di dalam 7 hari itu diberikan dulu kebebasan. Yang satu di rumah Baidlo, yang satu digantung di langit. Setelah 7 hari, roh tersebut akan dikembalikan ke dalam kubur dan langsung di situ ditakon oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah ditakon, di situ barulah dikembalikan lagi atas kehendak Allah. Yang mukmin ke rumah Baidlo, yang nggak mukmin digantung di atas langit. Nah, jadi kalau ada yang berbicara orang yang sudah meninggal dunia, katanya rohnya itu masih ada di sekitar rumah. 7 hari tahlilnya katanya masih ada di sekitar rumah, sampai nunggu 40 hari katanya masih ada ya di sekitaran rumah. Mohon maaf, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 yang tadi saya sampaikan, roh itu urusan Allah. Jadi yang ada di dalam rumah tersebut itu bukan roh si orang yang meninggal, tetapi itu adalah korin yang menyerupai. Nah, harusnya untuk semua umat muslim ahli sunni ya, kan melakukan tahlil 3-nya, tahlil sampai 7-nya, setelah 7-nya tahlil 40 hari, natus sampai mendak tahun gitu ya. Harusnya mohon maaf, jangan ada pikiran bahwa roh orang tersebut masih ada di sekitaran rumah, karena roh itu adalah urusan Allah. Yang ada di sekitar rumah itu adalah korin. Justru dengan adanya tahlilan itu meningkatkan keimanan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Justru di situ kita harus kuat. Jangan sampai kita berpikiran yang macam-macam. Ada suara tangisan, oh itu almarhum. Ada suara yang ketawa, itu almarhum. Bukan. Itu korin. Justru di situ kita harus lebih meningkatkan keimanan supaya tidak tergoyahkan oleh korin tersebut. Karena sesungguhnya untuk roh yang sudah meninggal bisa datang ke rumah kita kalau diantar oleh jin sobirin yang tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah. Hanya untuk menengok di malam Jumat contohnya ya, terus di malam Selasa. Kalau anak cucunya atau keluarganya mentawasuli atau menghadiahi dengan Al-Fatihah, itu akan senang roh tersebut. Bahkan akan ikut mendoakan. Nah, di sini ternyata memang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad pun juga menjelaskan bahwa hidup setelah mati atau kehidupan setelah kematian itu sangat luar biasa memilukan. Ada harunya, ada tangisnya. Dan juga di situ kita memang diingatkan selama kita hidup itu harus selalu mengingat kematian, karena kalau kita mengingat kematian, insya Allah di situ kita akan ada rem agar tidak terlalu melakukan hal yang di luar batas. Dan di dalam kitab Ridatul Al-Qadir bab 93 di situ sudah terlihat dan dijelaskan bahwa nanti akan banyak sekali wanita yang akan masuk neraka dan sedikit laki-laki yang akan masuk neraka. Berarti di sini sudah jelas wanita itu adalah racun dunia. Maka dari itu kita sebagai wanita yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa menjaga diri kita, jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, jaga tangan, dan jaga rasa. Karena dengan menjaga semua itu, insya Allah kita senantiasa akan selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi wanita yang menghancurkan hubungan rumah tangga orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Karena di dalam kitab Ridatul Al-Qadir itu sudah dijelaskan. Dan untuk laki-laki yang masuk neraka itu dijelaskan juga di dalam kitab Ridatul Al-Qadir bab 93. Laki-laki yang ingin terlihat wah atau terlihat bagus di mata orang lain yang bukan muhrim, dan laki-laki yang memang melakukan perselingkuhan dalam harta.
laki-laki yang berselingkuh dalam harta itu jelas akan masuk neraka, dan sebelum masuk neraka pun juga di alam kubur itu akan merasakan hawa yang sangat panas. Baik untuk laki-laki dan perempuan saat di alam kubur dan juga di rumah baidlo atau di atas langit bagi yang tidak mukmin, itu Allah akan membukakan surga dan neraka setiap pagi dan sore. Pagi pukul berapa? Pagi di waktu duha. Sore di pukul berapa? Di waktu asar. Jadi bagi orang-orang yang sudah meninggal, ruh itu akan merasakan kepanasan bagi orang yang tidak mukmin. Berarti jelas di saat nanti hari pertimbangan akan masuk ke dalam neraka. Dan untuk yang mukmin itu akan merasakan hawa yang sejuk yang luar biasa, yang memang bisa dikatakan nantinya akan masuk surga. Jadi sebenarnya orang yang sudah meninggal itu akan mengetahui dirinya akan masuk surga atau neraka, walaupun harus melalui beberapa tahapan yang disebut dengan buruk, musyahadah, barjah, alam kebangkitan, padang mahsyar. Jadi di sini walaupun kita tahu di dalam kitab Ridatul Al-Qadir itu untuk semua orang yang sudah meninggal dunia masih harus berlomba-lomba mencari kebaikan. Jelas harus berlomba-lomba mencari kebaikan. Karena bagi orang yang mukmin sangat mudah dan lebih dekat dengan Allah untuk bisa menyampaikan pesan kepada sanak saudaranya agar mereka diringankan dalam hari pertimbangan. Bagi orang yang tidak mukmin sangat miris. Karena di saat ingin terus mencoba mencari kebaikan, berlomba-lomba, dia tetap tidak akan bisa. Menyampaikannya saja untuk sanak keluarganya itu tidak akan bisa. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi di sini mohon maaf apa yang saya sampaikan ini bukan dari mulut saya sendiri ya, tetapi saya hanya menyampaikan sesuai yang ada di dalam kitab Ridatul Al-Qadir karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa di sini memang beliau itu bermadhab kepada Imam Syafi'i ya. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani itu menulis kitab Ridatul Al-Qadir itu benar-benar karena dia sempat mengalami semuanya. Itu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka dari itu beliau bisa menulis kitab tersebut untuk mengingatkan semua umat muslim yang ada di muka bumi ini agar selalu mengingat kematian, karena setelah mati akan ada kehidupan selanjutnya. Dan di situ pun di dalam kitab Ridatul Al-Qadir di bab 100, kita langsung loncat ke bab 100 ya, karena kalau misalkan satu persatu dari 94 sampai 100 itu masih panjang, kita singkat saja. Di dalam bab 100 semua ruh orang mukmin selain di rumah baidlo yang dibuatkan oleh Allah, ternyata ada sebagian yang tingkatannya lebih besar dan amal solehnya lebih banyak yang ditempatkan di serambi surga. Bukan berarti udah masuk ke surga, tetapi di serambi surga. Itu yang tercantum di dalam kitab dan juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya sahabat IMP, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.